Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kali ini dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen atau Controllership. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pusat tanggung jawab ya. Nah, pusat tanggung jawab sendiri ini adalah tempat berlangsungnya proses pengendalian di dalam sebuah perusahaan. Pusat tanggung jawab bisa diartikan merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Nah, pusat tanggung jawab ini merupakan struktur dari sistem pengendalian itu sendiri ya, dan pemberian tanggung jawab kepada subunit-subunit organisasi tentunya harus mencerminkan strategi organisasi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, nah pusat-pusat tanggung jawab ini itu ada dalam perusahaan ya. Jadi perusahaan itu merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab di mana masing-masing pusat tanggung jawab tersebut diwakili oleh sebuah kotak gitu ya, sebuah box di dalam suatu hierarki atau bagan organisasi. Nah, pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki di mana yang tingkatan paling rendahnya adalah pusat untuk seksi-seksi, work shift atau pergeseran kerja, dan unit organisasi kecil lainnya. Nah, kemudian di atasnya adalah departemen bisnis yang memiliki beberapa unit organisasi yang lebih kecil. Jadi sebenarnya bisa dikatakan perusahaan itu juga merupakan pusat tanggung jawab dari sudut pandang manajer senior atau dewan direksi. Namun yang kita bahas atau lebih seringnya pusat tanggung jawab itu lebih terkait dengan unit-unit di dalam perusahaan. Nah, pusat tanggung jawab itu ada untuk mewujudkan satu atau lebih tujuan yang kita sebut sebagai cita-cita ya, di mana semua perusahaan itu pasti memiliki cita-cita, dan manajemen senior sudah merumuskan ya atau menentukan strategi-strategi untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab di dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, di sini gambar ini adalah cara kerja setiap pusat tanggung jawab, di mana pusat tanggung jawab menerima input atau masukan dalam bentuk misalnya produk bahan baku, tenaga kerja, dan juga jasa-jasa, dengan menggunakan modal kerja kapital seperti persediaan, piutang, peralatan, dan aktiva lainnya. Pusat tanggung jawab itu melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir ya, melakukan pekerjaan ini ya dengan tujuan akhir untuk mengubah input menjadi output, baik yang berwujud seperti barang atau tidak berwujud seperti jasa. Nah, dalam sebuah pabrik maka outputnya itu berbentuk barang. Dalam unit-unit staff seperti sumber daya manusia, transportasi, pencatatan, administrasi, maka outputnya berbentuk jasa. Produk-produk seperti barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab bisa saja kemudian diserahkan ke, maka ini panahnya ke sana ya, diserahkan ke pusat tanggung jawab yang lain, di mana output tersebut kemudian menjadi input, atau bisa juga langsung dilempar ke pasar sebagai output organisasi secara keseluruhan. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya pendapatan ya, yang menjadi jumlah yang diperoleh dari proses penyediaan output. Kemudian adanya hubungan antara input dan output. Ini tadi ya, adanya input dan output, bagaimana hubungannya dalam masing-masing pusat pertanggungjawaban.
Nah, manajemen itu bertanggung jawab untuk memastikan adanya hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah pusat pertanggungjawaban, hubungan ini bersifat saling timbal balik dan bersifat langsung. Misalnya di manufaktur ya, di departemen produksi, inputnya berupa bahan baku yang menjadi bagian fisik dari barang jadi. Nah, di kasus ini di manufaktur di departemen produksi, proses pengendalian berfokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan menurut spesifikasi dan standar kualitas yang benar, tepat waktu, dan sesuai dengan jumlah yang diminta. Namun dalam sejumlah atau beberapa situasi, input ini tidak bisa secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan ya. Contohnya biaya iklan ya. Biaya iklan itu tujuannya untuk meningkatkan hasil penjualan. Tapi karena penjualan itu dipengaruhi faktor-faktor lain selain iklan ya, misalnya selera konsumen, kondisi pasar ya, maka kaitan antara meningkatnya biaya iklan dengan meningkatnya penjualan itu jarang bisa ditunjukkan. Artinya tidak ada hubungan yang tidak ada hubungan yang jelas antara input berupa biaya iklan dengan output berupa hasil penjualan. Contoh lain misalnya dalam R&D atau penelitian dan pengembangan. Itu hubungan antara input dan output lebih nggak jelas lagi gitu ya. Nah, hasil dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada masa sekarang mungkin tidak bisa diketahui nih hasilnya selama beberapa tahun, dan berapa jumlah optimal yang harus dibelanjakan oleh suatu perusahaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan itu tidak bisa ditentukan. Kemudian bagaimana mengukur input dan output? Nah, kebanyakan input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab itu bisa dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik. Misalnya berapa jam kerja, berapa liter bahan baku, berapa rem kertas yang digunakan, berapa kWh listrik, dan sebagainya. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen, satuan-satuan kuantitas tersebut kemudian bisa kita terjemahkan ke satuan moneter, misalnya dalam dolar atau rupiah. Nah, uang ini merupakan penyebut umum yang memungkinkan nilai dan berbagai sumber daya yang beragam itu untuk digabungkan dan dikombinasikan. Misalnya, untuk memproduksi sebuah roti seperti itu ya, kita membutuhkan bahan misalnya 100 gram tepung terigu, 10 gram gula pasir, kemudian 2 butir telur dan sebagainya, listrik, orang, jam kerja dan sebagainya. Nah, kemudian berapa jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memproduksi satu buah roti itu bisa kita rupiahkan gitu ya. Misalnya 100 gram tepung terigu harganya 2.000, 2 butir telur harganya 2.000 dan seterusnya. Dijumlah jadinya satu buah roti itu harganya 7.500 misalnya. Nah, itu bisa kita tentukan dari macam-macam jenis ukuran fisik kita samakan ke dalam satuan moneter atau nilai uang. Nah, nilai uang dari input tertentu biasanya dihitung dengan mengalihkan kuantitas fisik dengan harga per unit. Misalnya yaitu jumlah jam kerja dikalikan dengan tarif per jamnya. Nah, jumlah moneter yang dihasilkan dari perhitungan tersebut itu disebut sebagai biaya. Dengan cara ini biasanya input dari pusat tanggung jawab itu dinyatakan. Jadi biaya adalah suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan oleh suatu pusat tanggung jawab. Nah, jadi kalau biaya tadi lebih jelas ya untuk menghitungnya ya, dibanding ketika kita harus menghitung output gitu. Contohnya pendapatan per tahun itu merupakan alat ukur penting atas output suatu organisasi yang berorientasi pada laba. Namun angka itu tidak menyatakan seluruh kinerja organisasi selama tahun tersebut.
Jadi walaupun misalnya pendapatannya itu tinggi, itu tidak menggambarkan bahwa seluruh kinerja organisasi itu baik seperti itu. Jadi input seperti aktivitas penelitian dan pengembangan, pelatihan SDM, periklanan, promosi penjualan juga belum tentu mempengaruhi output di tahun yang bersangkutan. Jadi kita tidak mungkin untuk mengukur secara akurat nilai dari pekerjaan yang dilakukan oleh bagian-bagian yang terkait dengan pengendalian. Oke. Kemudian kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Yang dimaksud dengan efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Misalnya, bisa kita sebut bahwa pusat tanggung jawab A lebih efisien daripada pusat tanggung jawab B jika menggunakan jumlah sumber daya yang lebih sedikit daripada pusat tanggung jawab B, namun memproduksi jumlah output yang sama. Atau pusat tanggung jawab A menggunakan jumlah sumber daya yang sama, namun memproduksi jumlah output yang lebih besar. Maka dikatakan pusat tanggung jawab A lebih efisien daripada pusat tanggung jawab B. Nah, dalam banyak pusat tanggung jawab, efisiensi ini diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang diukur. Nah, walaupun metode ini bisa digunakan, tapi metode ini punya kelemahan ya. Yang pertama, biaya yang tercatat bukanlah tolok ukur atas sumber daya yang sebenarnya digunakan. Dan juga standar yang sudah ditetapkan sebelumnya itu pada hakikatnya merupakan perkiraan juga ya, tentang apa yang idealnya harus tercapai dalam kondisi yang ada. Padahal realitanya ketika program itu sudah berjalan, seringkali standar itu kita abaikan atau tidak bisa kita terapkan sepenuhnya. Kemudian efektivitas ya. Dibandingkan dengan efisiensi yang ditentukan oleh hubungan antara input dan output, efektivitas itu ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Nah, semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Nah, karena baik tujuan maupun output itu sendiri sulit untuk dihitung secara moneter atau dikuantifikasi, efektivitas cenderung dinyatakan dalam istilah-istilah yang subjektif gitu ya. Misalnya kinerja kampus A itu yang terbaik, tapi dalam hal ini kampus B kinerjanya sedang menurun gitu dalam tahun-tahun terakhir. Jadi tolak ukurnya tuh tidak terlalu jelas gitu ya, tidak, agak sulit untuk dikuantifikasikan atau dihitung dalam jumlah moneter. Nah, efisiensi dan efektivitas ini berkaitan satu sama lain ya. Dimana setiap pusat tanggung jawab harus keduanya ya, harus efisien dan efektif. Dimana organisasi harus mencapai tujuannya dengan cara yang optimal. Maka bisa kita katakan suatu pusat tanggung jawab akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Oke. Kemudian kaitan efektivitas dan efisiensi ini dengan peranan laba. Nah, tujuan utama dari sebuah perusahaan ya yang berorientasi pada laba adalah tentunya memperoleh laba yang memuaskan. Oleh karena itu, laba merupakan tolok ukur yang penting atas efektivitas. Nah, kemudian karena laba ini merupakan selisih antara pendapatan sebagai ukuran output dan biaya sebagai ukuran input, maka laba juga merupakan ukuran efisiensi. Dengan kata lain, laba bisa menjadi tolak ukur baik untuk efektivitas maupun efisiensi. Nah, jenis-jenis pusat tanggung jawab ada 4 ya, yaitu pusat pendapatan,
pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Dalam bab ini kita akan lebih banyak membahas tentang pusat beban, di mana pusat pendapatan sendiri itu menjadi bagian dari pusat laba, dan pusat laba akan kita bahas di pertemuan mendatang, sedangkan pusat investasi akan kita bahas di pertemuan ke-7. Oke, pusat pendapatan ya. Pusat pendapatan di pusat pendapatan ini suatu output yaitu pendapatan itu diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input yaitu beban atau biaya dengan outputnya yaitu pendapatan tadi. Jadi nggak ada upaya formal. Jadi dalam kata lain antara input berupa biaya dengan pendapatan itu sendiri sebagai output itu hubungannya atau kaitannya tidak bisa ditentukan. Nah, pada umumnya pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan, di mana penjualan atau pesanan aktual yang diperoleh itu diukur terhadap anggaran dan kuota, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas beban yang terjadi secara langsung di dalam unitnya, tapi ukuran utamanya adalah pendapatan. Jadi dalam perusahaan yang disebut dengan pusat pendapatan ini adalah fungsi pemasaran atau penjualan, di mana dia tidak bisa menentukan gitu ya harga jualnya, dan juga nggak bisa ngitung juga, pokoknya dia cuma memasarkan yang udah diproduksi gitu ya, sudah sepaket dengan harga jualnya. Jadi antara pendapatan yang dia peroleh hasil dari penjualan itu dia tidak bisa tentukan kinerjanya itu berdasarkan dari pendapatan yang dia peroleh gitu ya, tapi tolok ukur berhasil atau tidaknya tidak bisa kita kaitkan dengan biaya-biaya yang mendorong penjualan tersebut gitu. Jadi hanya bisa dilihat dari unsur berapa penjualan yang berhasil mereka capai, itu saja. Kemudian pusat beban ya. Pusat beban sebentar. Oke, sini dulu. Pusat beban itu adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Jadi ada dua jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Oke, sebelumnya kita gambarkan dulu untuk proses sifat tanggung jawab di masing-masing pusat pertanggungjawaban. Untuk pusat beban teknik, ini inputnya itu berupa uang ya, atau bisa kita kuantifikasikan dalam bentuk moneter. Nah, kemudian dilakukan pekerjaan sehingga menghasilkan output yang berupa fisik, baik itu barang maupun jasa. Nah, contoh dari pusat beban teknik ini biasanya ditemukan dalam fungsi manufaktur, di mana misalnya ya inputnya tadi, misalnya memproduksi satu buah roti, inputnya ada tepung terigu, telur, gula, dan sebagainya yang bisa kita kuantifikasikan dalam bentuk unit moneter atau rupiah atau dolar, yang kemudian dilakukan pekerjaan dan fisik outputnya adalah fisik dari hasil produksi roti tersebut. Nah, ini kan hubungan yang optimal bisa kita tetapkan. Artinya satu unit buah roti, satu pieces roti itu membutuhkan input apa saja gitu tadi ya, 100 gram tepung, misalnya 2 butir telur, dan seterusnya. Jadi hubungannya itu bisa ditetapkan gitu. Hasilnya A, inputnya A, B, C, D itu jelas. Kalau misalnya kita mau menambah produksi, berarti kita juga menambah input dengan ukuran yang sama, seperti itu. Jadi itu
bisa ditentukan gitu. Nah, beda halnya dengan pusat beban kebijakan, di mana antara input dan output itu hubungan yang optimal tidak bisa ditentukan gitu, tidak bisa ditentukan. Contohnya dari pusat kebijakan ini adalah unit-unit administratif dan pendukung seperti unit akuntansi, hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, operasi atau fungsi penelitian dan pengembangan seperti itu. Itu outputnya itu tidak bisa diukur secara moneter ya. Contohnya misalnya dalam fungsi sumber daya manusia, kita melakukan pelatihan terhadap 10 orang karyawan gitu ya untuk meningkatkan penjualan misalnya. Nah, dalam program pelatihan itu kita menghabiskan biaya sebesar 10 juta rupiah misalnya. Nah, apakah dengan kita melatih 10 karyawan dengan menghabiskan biaya 10 juta rupiah sudah pasti akan menghasilkan penjualan atau penjualannya pasti akan meningkat sebesar misalnya 10 kali lipat. Nah, kan belum tentu. Nah, bisa tahu ya bedanya ya. Kalau pusat beban teknik tadi menambah 10 kg tepung artinya akan menambah 100 pieces roti hasil produksi misalnya. Tapi menambah 10 orang karyawan yang dilatih untuk menjadi sales force atau tenaga penjualan menghabiskan uang 10 juta belum tentu akan meningkatkan penjualan 10 kali lipat. Itu yang dimaksud dengan hubungan yang optimal antara input dan output itu tidak bisa dipastikan. Demikian juga dengan fungsi penelitian dan pengembangan. Nanti akan kita bahas sendiri. Oke. Pusat pendapatan juga demikian ya. Input di sini hanya untuk biaya-biaya yang langsung terkait dengan proses perolehan pendapatan, yaitu pemasaran dan penjualan. Di mana outputnya adalah jumlah rupiah atau dolar pendapatan. Input dan output di sini tidak berhubungan. Biaya-biaya langsung di sini artinya biaya-biaya terkait dengan pemasaran atau penjualan, misalnya biaya iklan, terus gaji bagian penjualan dan terkait pemasaran gitu ya. Bukan terkait biaya produksi atau harga pokok produksi untuk menghasilkan barang yang dijual dalam proses penjualan tersebut. Nah kan tadi ya, misalnya kita ngiklan di TV gitu ya, iklan di TV habis 100 juta. Apakah pasti akan meningkatkan penjualan dengan jumlah yang sama? Kan tidak bisa kita pastikan. Jadi tidak ada hubungannya antara biaya iklan dengan pendapatan yang ya ada hubungannya tapi tidak bisa dipastikan ya, tidak bisa ditentukan angkanya seperti itu. Kemudian pusat laba. Nah, pusat laba ini hasil dari pendapatan ya. Jadi inputnya adalah berupa dolar biaya dan outputnya berupa dolar laba. Contohnya di sini adalah unit bisnis itu sendiri, unit bisnis di dalam perusahaan. Misalnya perusahaan di dalamnya ada unit-unit bisnis tersendiri. Misalnya kayak Indofood ya, di dalamnya ada unit bisnis makanan ringan, ada unit bisnis mie instan, ada unit bisnis produk susu, ada unit bisnis minyak goreng. Nah, masing-masing unit bisnis ini sebagai pusat penghasil laba masing-masing gitu. Terdiri dari pendapatan, pusat pendapatan dan juga pusat biaya. Nah, itu diolah selisihnya, yaitu kita hasilkan laba yang dihasilkan oleh masing-masing unit bisnis. Kemudian pusat investasi itu kaitannya kalau yang lain tadi kotak besar di tengahnya adalah pekerjaan ya. Kalau ini modal yang digunakan. Jadi input kemudian diolah sebagai modal yang digunakan untuk menghasilkan laba. Jadi investasi yang ditanamkan oleh pemilik maupun pemegang saham yang kemudian digunakan untuk memperoleh laba. Contohnya ya unit bisnis itu sendiri. Seberapa berhasilkah
seberapa efektifkah unit bisnis ini menghasilkan laba yang berasal dari investasi yang sudah dilakukan. Oke, lanjut ke sini tadi ya, pusat beban teknik. Jadi biaya teknik itu adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dalam keandalan yang wajar. Ciri-cirinya, input-input dari pusat beban teknik ini bisa diukur secara moneter. Kemudian atau input itu bisa diukur secara fisik, di mana jumlah dolar yang optimal dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output itu bisa ditentukan. Kemudian pusat beban kebijakan ya. Tadi sudah sedikit saya jelaskan, pusat beban kebijakan ini meliputi unit-unit administratif dan pendukung seperti akuntansi, hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, operasi atau fungsi, penelitian dan pengembangan. Biaya kebijakan adalah biaya yang tidak tersedia estimasi teknisnya, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang memadai dalam kondisi tertentu. Nah, di dalam suatu pusat beban kebijakan, ini yang menarik ya, selisih antara anggaran dan biaya yang sesungguhnya itu bukanlah ukuran efisiensi. Jadi, kalau di pusat beban teknik, semakin hemat input yang digunakan gitu ya, semakin besar outputnya maka itu semakin efisien. Tapi kalau di pusat beban kebijakan, antara anggaran dan biaya yang sesungguhnya terjadi itu kalau ada selisih yang irit gitu ya, itu belum tentu efisien gitu ya. Itu pada hakikatnya hanya merupakan selisih antara input yang dianggarkan dan input yang sesungguhnya, serta tidak mencakup nilai output. Kalau biaya yang sesungguhnya terjadi itu tidak melebihi jumlah anggaran, maka pihak manajer sudah dalam tanda kutip hidup sesuai dengan anggaran. Akan tapi karena anggaran itu tidak dimaksudkan untuk meramalkan jumlah pengeluaran yang optimal, maka ketika perusahaan atau manajer menjalankan usaha dalam batas-batas anggaran yang ada, itu tidak selalu berarti menunjukkan kinerja yang efisien. Misalnya sudah dikasih anggaran 10 juta tadi ya untuk melaksanakan pelatihan SDM, tapi ternyata yang berangkat pelatihan hanya 5 orang, sehingga pengeluarannya hanya 5 juta. Nah, apakah selisih itu tadi bisa disebut efisien? Belum tentu ya kan, karena pihak atau SDM yang dilatih itu semakin sedikit, yang artinya kecakapan atau peningkatan kecakapan yang diharapkan itu tidak terwujud sepenuhnya. Nah, terkait dengan pusat beban kebijakan ini ada sifat-sifat pengendalian umum ya yang terkait dengan pusat beban kebijakan. Yang pertama, penyusunan anggaran, di mana manajemen membuat keputusan anggaran untuk pusat beban kebijakan itu terpisah dari pusat beban teknik. Selanjutnya, manajemen menentukan apakah anggaran operasi yang diajukan bisa mencerminkan biaya per unit dari pelaksanaan tugas yang efisien. Jadi yang menjadi perhatian utamanya itu bukanlah volume dari outputnya, karena hal itu sebagian besar ditentukan oleh tindakan-tindakan yang diambil oleh pusat tanggung jawab lainnya. Nah, dalam penyusunan anggaran ini ada dua jenis penganggaran ya, yaitu anggaran incremental dan zero based review. Dalam model anggaran incremental, tingkat biaya sekarang dari pusat beban kebijakan dipakai sebagai titik awalnya, di mana jumlah ini disesuaikan dengan tingkat inflasi, perubahan-perubahan beban pekerjaan yang diantisipasi, pekerjaan khusus,
dan biaya dari berbagai pekerjaan yang bisa dibandingkan dalam unit-unit yang sama. Kemudian untuk zero based review yaitu suatu pendekatan penyusunan anggaran yang merupakan alternatif di mana kita membuat analisis menyeluruh dari setiap pusat beban kebijakan dengan jadwal yang terus mengalir atau terus bergulir sehingga semuanya ditinjau setidaknya sekali setiap 5 tahun. Nah, itu makanya disebut sebagai tinjauan berbasis nol gitu ya. Karena tinjauannya itu rutin dilakukan dengan jadwal yang terus bergulir. Dengan tinjauan intensif ini, manajer mencoba untuk memastikan dari nol sumber-sumber yang sebenarnya dibutuhkan untuk melaksanakan setiap aktivitas dalam setiap pusat beban. Selanjutnya untuk analisis pengendalian terkait dengan variasi biaya. Nah, berbeda dengan pusat beban teknik ya, di mana kalau pusat beban teknik itu sangat fluktuatif biayanya dalam jangka pendek. Misalnya tadi produksi roti, harga telur itu naik turun dalam jangka waktu singkat. Sementara kalau pusat beban kebijakan itu cenderung lebih aman dari fluktuasi biaya jangka pendek, sehingga variasi biayanya tidak terlalu besar karena kaitannya dengan manusia ya. Kan turnover pegawai tidak secepat naik turun harga kebutuhan bahan baku seperti itu. Kemudian jenis pengendalian keuangan itu juga dalam pusat beban kebijakan berbeda dengan pusat beban teknik. Pada pusat beban teknik, sasarannya untuk pengendalian keuangan adalah bagaimana menjadi kompetitif dalam biaya dengan cara menentukan standar dan mengukur biaya aktual terhadap standar tersebut. Sebaliknya, kalau dalam pusat beban kebijakan, tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan biaya dengan mengikut sertakan para manajer dalam berperan serta pada perencanaan, sehingga bersama-sama mendiskusikan langkah apa yang akan diambil dan tingkat usaha bagaimana yang tepat untuk masing-masing manajer. Sehingga pada pusat beban kebijakan ini, pengendalian keuangan menjadi hal pokok yang dibahas pada tahap perencanaan sebelum biaya tersebut terjadi. Sedangkan kalau beban teknik, biayanya terjadi dulu, kemudian kita bandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian terkait dengan pengukuran kinerja, di mana fokus utama seorang manajer pada pusat beban kebijakan adalah untuk mencapai output yang diinginkan, di mana tadi ya membelanjakan suatu jumlah yang sesuai dengan anggaran untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu dianggap memuaskan ya. Sedangkan jumlah yang melebihi anggaran itu tidak terlalu diinginkan ya, tidak diharapkan, adalah hal yang tidak diharapkan. Sedangkan jumlah yang kurang dari anggaran ini mengindikasikan bahwa pekerjaan yang direncanakan itu belum selesai dilaksanakan. Nah, maka dalam suatu pusat beban kebijakan, laporan keuangan itu bukan merupakan suatu alat untuk mengevaluasi efisiensi dari seorang manajer. Maka dilakukannya yang benar adalah pengendalian secara menyeluruh dengan mengukur kinerja non-finansial. Contohnya, indikasi atas kualitas pelayanan terbaik untuk beberapa pusat beban kebijakan. Jadi ini lebih tepat gitu ya. Kemudian pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif dan pendukung meliputi manajemen senior korporat dan pusat administratif ya. Pusat administratif meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit pendukung. Dengan pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Contohnya tadi akuntansi, hukum, humas, litbang, seperti itu. Nah, permasalahan dalam pengendalian atas beban
administratif itu cukup sulit karena yang pertama masalah-masalah yang ada dalam pengukuran output. Jadi beberapa aktivitas para staf seperti perhitungan gaji itu nampaknya aktivitas yang rutin gitu ya, sehingga pada unit-unit tersebut perhitungan gaji itu seperti masuk ke beban teknik gitu ya, tapi dalam aktivitas lainnya output utamanya adalah layanan gitu ya, kualitas layanan yang mungkin merupakan fungsi yang tidak bisa dikuantifikasi ataupun dievaluasi. Nah, karena outputnya tidak dapat diukur, maka untuk menetapkan standar biaya sebagai tolok ukur untuk pengukuran kinerja keuangannya itu tidak bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kemudian sama halnya dengan pusat penelitian dan pengembangan di sini. Pusat penelitian dan pengembangan itu punya kesulitan tersendiri ya, karena kesulitan untuk menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan juga tidak adanya keselarasan cita-cita. Artinya sama dengan di pusat administratif, pinginnya manajer penelitian itu membangun organisasi penelitian yang terbaik gitu ya, walaupun lebih mahal dari apa yang bisa didanai oleh perusahaan. Jadi antara yang diinginkan gitu ya, pengennya riset untuk menghasilkan produk-produk inovatif yang terbaik, tapi biayanya itu tidak dapat di-cover oleh perusahaan. Nah, itu yang sering kali terjadi, sehingga kalaupun nanti digelontorkan dana yang besar, hasilnya pun masih abstrak gitu ya. Hasilnya mungkin baru bisa diketahui dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, itu yang seringkali membuat perusahaan agak kesulitan untuk menggelontorkan dana yang besar dalam program Litbang ini. Maka pengukuran kinerjanya pun juga biasanya pada akhirnya dilakukan secara berkala gitu ya, biasanya per bulan atau kuartalan. Jadi untuk melihat perkembangan keberhasilan dari program penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Kalau misalnya dalam hal penelitian gitu ya, kok sudah habis anggaran yang lebih dari yang seharusnya dan belum juga nampak hasilnya, biasanya akan segera di stop dan kita fokus untuk program penelitian atau inovasi yang lain seperti itu. Itu yang biasanya dilakukan. Baik, itu materi kita terkait dengan pusat pertanggungjawaban, khususnya dengan terkait dalam pusat pendapatan dan beban. Untuk pusat laba dan investasi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.